Om Swastiastu, salam harmoni. Halo, perkenalkan nama saya Nika Deksini dengan NIM 20110312777, kelas 1F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori pendidikan klasik. Sebelum saya mulai ke teori-teori pendidikan klasik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya, teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan lain sebagainya. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, aliran empirisme, yang kedua, aliran nativisme, yang ketiga, aliran naturalisme, dan yang keempat, aliran konvergensi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke. Aliran empirisme ini dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan atau kemauan keras. Anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang telah ada dalam dirinya. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat diubah, umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Yang kedua, tentang pendidikan dalam aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus, yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Seorang filsuf Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya, dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Adapun faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor kemampuan anak, dan yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak. Di mana faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tuanya yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah
jika kedua orang tua anak tersebut adalah seorang penyanyi, maka anaknya akan memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang presentasinya besar. Sedangkan faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang ketiga, faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Sehingga, jika pertumbuhan anak itu normal, dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan teori nativisme. Dalam teori ini, menurut G. Leibniz Monet, di dalam diri individu manusia terdapat suatu inti pribadi. Sedangkan dalam teori Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat. Sehingga dengan teori ini, setiap manusia diharapkan mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, dan mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimilikinya. Yang ketiga, pendidikan dalam aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima atau nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Pandangan ini adalah persamaannya dengan nativisme. Aliran naturalisme ini dipelopori oleh filsuf Prancis J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Berbeda dengan pendapat Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena itu, J.J. Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam, yang artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. Aliran ini juga disebut sebagai aliran negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Dan yang terakhir adalah pendidikan dalam aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Setelah paparan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa aliran empirisme mengungkapkan bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Aliran nativisme mengungkapkan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu
ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Aliran naturalisme mengungkapkan bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, namun rusak setelah berada di tangan manusia atau karena dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran konvergensi, penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.